الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah, kita akan memulai kajian kitab Ahadits Islahil Qulub, hadis-hadis yang memperbaiki hati, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, di mana buku ini mengumpulkan semua hadis-hadis yang berbicara tentang hati dan memperbaiki hati. Karena memperbaiki hati adalah merupakan tujuan disyariatkannya ibadah. Allah mensyariatkan kita beribadah untuk apa? Untuk memperbaiki hati. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini Allah menyebutkan tujuan disyariatkannya ibadah itu ternyata untuk supaya bertakwa. Sedangkan takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala inna taqwa hahuna, kata Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya takwa itu adanya di sini, di hati. Ya. Kita masuk ke hadis yang pertama. Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah judul Al-Qalbu huwal aslu. Hati adalah pokok. Kenapa hati itu pokok? Karena keselamatan kita tergantung kepada keselamatan hati, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang hatinya selamat, maka akan selamat niatnya. Dan siapa yang niatnya selamat, maka akan selamat perbuatannya, ucapannya. Karena kan perbuatan dan ucapan itu ya sumbernya dari mana? Dari niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ketika hatinya baik, akan menimbulkan niat-niat yang baik. Ketika niatnya baik, akan menimbulkan amalan saleh. Itu di dunia. Di akhirat, ya, hati yang selamat menyelamatkan pemiliknya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Lihat, Allah menyebutkan ya, bahwa di hari akhirat, di hari kiamat itu harta, anak-anak gak ada manfaatnya. Yang manfaat cuma satu, apa itu? Hati yang selamat. Subhanallah. Ya ibu sekalian, hadis nomor 1 anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul wa ahwa an-Nu'man bi isbi'aihi ila udhunayhi innal halala bayyin
Wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Qarra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan Nu'man sambil megang dua telinganya. Artinya Nu'man betul-betul mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas. Artinya sudah dijelaskan semuanya. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya yang haram pun jelas. Sudah dijelaskan semuanya. Ya. Wa bainahuma mushtabihat. Namun di antara halal dan haram ada yang samar. Samar apa? Samar kehalalan dan keharamannya. Apakah ia halal atau haram? Samar. Ya. Lalu Rasulullah bersabda apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tidak mengetahui hukumnya. Ya, perhatikan Nabi mengatakan banyak manusia tidak mengetahui hukumnya. Berarti banyak juga yang tahu. Ya. Berarti sesuatu yang sifatnya mustabihat, samar itu Bapak Ibu, ya. Itu sifatnya apa? Sifatnya itu sesuatu yang tidak tetap. Ya. Artinya terkadang bagi seseorang itu samar, tapi buat orang lain belum tentu itu jelas gitu. Apa yang menyebabkan sesuatu itu samar? Halal haramnya kok jadi samar? Kenapa sebabnya? Banyak. Karena misalnya kejahilan, ketidaktahuan kita. Karena kita jahil, nggak tahu ilmunya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena kita jahil, kita nggak tahu ilmunya, jadi samar, nggak tahu apakah ini halal atau haram. Sebab yang kedua yang menyebabkan samar adanya syubhat. Adanya apa? Syubhat. Ya. Sehingga pada waktu itu jadi samar. Sebab yang ketiga adanya syak, keraguan. Ketika ada keraguan akibat dia ragu apa ini benar, apa salah, ini halal apa haram, jadi samar juga. Nah, Rasulullah mengatakan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan di antara keduanya ada yang sifatnya mushtabihat, yang samar-samar. Ya. Tidak bisa dipastikan ini halal atau haram. Banyak manusia tidak mengetahuinya, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan bagaimana menghadapi perkara yang sifatnya samar itu. Apa halal atau haram. Kata Rasulullah, "Faman yattaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjauhi syubhat, itu sesuatu yang samar tadi, ya, akan kehalalan dan keharamannya. Siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Artinya orang yang meninggalkan syubhat selamat
Ya. Sesuatu yang sifatnya samar, jauhi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang jatuh kepada yang syubhat, yang samar, maka ia akan jatuh kepada yang haram. Artinya, karena kita samar, ini haram apa halal, ini haram apa halal. Ketika kita tetap lakukan, ya, dikhawatirkan ternyata itu haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu saudaraku seiman, kalau kita masih samar, mendingan kita tinggalkan. Sebab kalau kita berani melakukannya, dikhawatirkan kita akan jatuh kepada apa? Yang haram. Ya. Lalu Nabi memberikan perumpamaan. Kara'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembala kambingnya di sekitar daerah larangan. Yushiku an yarta'a fih. Hampir-hampir dia akan masuk ke dalam, binatang ternaknya itu akan masuk ke dalam daerah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, sesungguhnya daerah larangan Allah adalah keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Kemudian Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh kita, tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik semua tubuhnya. Jasadnya pun baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak jasadnya. Ya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada segumpal darah atau segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, bagus, ikut semuanya, badan pun akan ikut bagus. Artinya badan itu sangat dipengaruhi oleh segumpal darah itu, segumpal daging itu. Ya. Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah berkata, yu'addu hadzal haditsu aslan 'aziman fi bab islahil qulub. Hadis ini merupakan dalil yang agung dalam masalah memperbaiki hati. Wa anna salahal jawarih bi salahihi wa fasadaha bi fasadihi. Dan bahwasanya baiknya anggota badan itu disebabkan oleh baiknya hati, dan rusaknya anggota badan disebabkan oleh rusaknya hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ya, orang kalau hatinya baik, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang baik, amal soleh, ketaatan, ya. Tapi kalau orang hatinya buruk, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maksiat, kezoliman. Makanya kalau ada orang yang berbuat buruk, lalu dia berkata begini, yang penting hatinya baik. Kita katakan gak mungkin. Kamu berbuat buruk itu karena menunjukkan hatimu buruk. Hati yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang buruk. Kalau hatinya baik, dia akan melakukan kebaikan. Ada orang berkata gini, saya walaupun gak pakai jilbab, ya, tapi hati saya jilbabin. Lah, kita katakan dijilbabin pakai apa? Kalau kamu jilbabi dengan keimanan kepada Allah, kamu akan pakai jilbab badanmu. Kamu akan tutup aurat. Tapi kalau kamu jilbabi dengan maksiat, dengan kufur,
ya kamu pun tidak akan pernah mau taat kepada Allah. Kamu lebih suka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, makanya perkataan orang yang mengatakan yang penting hatinya baik, ini ucapan yang tidak baik. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan, kalau hatinya baik, pasti perbuatannya pun baik. Ya, perbuatan yang buruk menunjukkan bahwa hatinya pun buruk. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Abul Abbas rahimahullah, wa fil jumlah al-qalbu wal aslu. Kesimpulannya bahwa hati itu adalah pokok. Jadi hati itu pokoknya. Kama qala Abu Hurairah, al-qalbu malikul a'dha wal a'dha'u junuduhu. Fa idza taba al-maliku tabat junuduhu wa idza khabuthat junuduhu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, hati, kata Abu Hurairah, adalah rajanya anggota badan. Sedangkan anggota badan itu pasukannya. Kalau rajanya bagus, pasukan akan bagus. Kalau rajanya buruk, pasukannya juga ikut buruk. Karena kan yang namanya pasukan ngikutin panglimanya. Ya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita, ibu, selama ini kok malas beramal soleh, itu menunjukkan hati kita bermasalah. Kalau ibu-ibu, kalau ngumpul senangnya ngerumpi ngomongin orang, itu artinya hati ibu buruk, busuk. Ya. Kalau hati ibu baik, ibu tidak akan suka ngomongin orang, ngegibahin orang, nggak mungkin. Sebab hati yang baik, dia akan tidak suka kepada kemaksiatan. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa hadza kama fi hadits Nu'man bin Bashir al-muttafaq alaih. Masih perkataan Syekhul Islam ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir yang sudah kita bacakan tadi. Fasalahuhu wa fasaduhu yastalzimu salahal jasadi wa fasadahu. Berarti baiknya badan kita dan baiknya hati kita dan rusaknya hati kita berkonsekuensi kepada baiknya badan kita dan rusaknya badan kita. Fayakunu hadza mimma abdahu la mimma akhfah. Ya, sehingga ketika buruk hatinya akan memperlihatkan keburukan perbuatannya. Ketika hatinya baik, dia akan memperlihatkan kebaikan perbuatan. Walaupun terkadang ada yang pura-pura sih ya. Orang-orang munafik kan pura-pura. Orang-orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak? Iya. Orang munafik sholat enggak? Iya. Tapi biasanya Pak, orang yang pura-pura itu akan kelihatan saat sendirinya. Ya. Beda dengan orang yang jujur dan keimanannya. Beda orang yang memang hatinya benar-benar baik. Orang yang hatinya benar-benar baik itu akan terlihat dia berbuat baik ketika sendirian. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang pura-pura hanya pencitraan saja, ya, dia memperlihatkan kebaikan, tapi saat sendirian dia tidak takut kepada Allah. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik tentunya ya. Kita lanjutkan kata Syekh Abdul Razzaq, wa kullu ma aujabahu Allah 'ala al-ibad la budda an yajiba 'ala al-qalbi fa innahu al-asl. Dan semua yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, maka itu wajib atas hati kita. Ya. Maksudnya wajib atas hati, maksudnya gimana? Wajib yang pertama hati
ya untuk mencintai apa yang Allah wajibkan. Tidak boleh hati kita membenci apa yang Allah wajibkan, nggak boleh. Sebab orang yang membenci apa yang Allah wajibkan bermasalah tuh keimanannya. Ya, itu yang pertama, wajib atas hati itu wajib mencintai yang Allah wajibkan. Yang kedua, hatinya menginginkan apa yang Allah wajibkan itu. Karena ada orang yang melakukan kewajiban tapi hatinya tidak menginginkan, nggak mau. Ya. Yang ketiga, wajib atas hati untuk berniat melakukan perkara yang wajib. Karena perkara yang wajib, maka niatnya juga wajib. Harus. Ibu-ibu sekalian, maka kata beliau, semua yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, maka wajib juga atas hati. Fa innahul asal. Karena hati itu adalah pokoknya. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an fal abdul ma'murul manhiyu innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu. Wa innama yaqsudu bit ta'ati wal imtithal al qalbu. Wal ilmu bil ma'mur wal imtithal yakunu qabla wujudil fi'li al ma'mur bihi. Apabila itu wajib atas selainnya, maka itu karena mengikuti. Mengikuti maksudnya mengikuti hati. Ya. Betul, salat wajib atas badan, betul. Tapi orang nggak bakalan salat kalau hatinya tidak ada keinginan salat. Kalau hatinya tidak menyukai sholat, ya, bahkan membenci sholat. Betul, zakat itu wajibnya atas harta kita, betul. Bukan atas hati kita, atas harta. Tapi orang nggak bakalan mengeluarkan zakat kalau hatinya koret, medit, bin bakhil, ya. Betul, puasa itu wajibnya atas badan kita. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau hatinya nggak mau, susah mau puasa itu. Makanya hati itu, ibu-ibu sekalian, pokoknya, ya. Kekuatan seorang hamba untuk beramal soleh itu karena adanya kekuatan hati, kekuatan iman yang ada di hatinya tersebut. Fal abdul ma'mur al manhi, maka hamba yang diperintah dan yang dilarang, innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu, yang mengetahui, yang berilmu bahwa ini diperintahkan, ini dilarang, ya, yang berilmu siapa? Hati. Karena tempat ilmu itu kan hati. Ya. Kita baca, kita dengar. Yang memahami apa? Hati. Wa innama yaqsudu bit ta'ah wal imtithal al qalbu. Demikian pula yang berniat untuk melakukan ketaatan dan melaksanakan ketaatan apa? Hati juga. Jadi hati itu sumbernya. Ya. Wal ilmu bil ma'muri wal imtithal yakunu qabla wujudil fi'li al ma'muri bihi. Dan ilmu yang tentang berilmu tentang yang diperintahkan, ya, itu sebelum adanya perbuatan. Artinya sebelum kita mengamalkan perbuatan, kita harus berilmu dulu. Oh, kita baru tahu, berilmu dulu tentang sholat, bahwa sholat itu hukumnya wajib sholat 5 waktu. Terus bagaimana tata caranya, kita wajib belajar, berilmu, ya. Nah, yang berilmu itu siapa? Hati. Tempatnya ilmu apa? Hati. Ya, baik sholat, zakat, puasa, semuanya. Wa idza kana al-'abdu qad a'rada an ma'rifatil amri wa qasdil imtithali kana awwalul ma'siyati minhu. Apabila seorang hamba berpaling
tidak mau mengetahui perintah dan tidak ada niat untuk mempraktekkan perintah, maka yang pertama kali berbuat maksiat siapa? Hati. Ya. Orang berbuat maksiat muncul dari mana? Niat dulu. Dari niat. Dari niat muncul perbuatan. Bal kana huwal 'asi wa ghairuhu tab'un lahu fi dzalik. Bahkan justru pada hakikatnya yang berbuat maksiat itu hati. Adapun anggota badan ngikutin hati. Oleh hadza qala fi haqqi syaqi. Oleh karena itu Allah berfirman tentang orang yang celaka itu. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak mau membenarkan, tidak pula mau sholat. Ya. Akan tetapi dia mendustakan dan berpaling. Artinya mendustakan dengan hatinya. Akibat dia mendustakan dengan hatinya, maka dia enggak mau sholat, enggak mau taat, enggak mau. Dari mana? Dari hati. Allah berfirman tentang orang-orang yang bahagia, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menyebutkan beriman, dan beriman itu tempatnya di mana? Di hati. Lalu apa? Wa amilus shalihat. Dari iman itu muncul amalan saleh. Masya Allah. Maka dari itulah penting sekali ibu-ibu sekalian. Memperbaiki hati itu harus kita lakukan sebelum kita menuntut ilmu, Bu. Ya. Ketika kita menuntut ilmu tapi hatinya enggak enggak diservis, enggak diperbaiki, kita cuma tahu doang, oh ini benar, oh ini salah. Tapi prakteknya belum tentu. Karena masalahnya hatinya enggak diperbaiki. Tahu ini wajib, tapi mau melakukannya malas. Kenapa? Karena hatinya yang bermasalah. Tahu ini haram, tapi kok dilakukan. Kenapa? Hatinya yang bermasalah. Ya. Wal ma'muru naw'an. Dan yang diperintahkan oleh Allah itu ada dua macam, kata beliau. Naw'un huwa amal zahir alal jawarih. Macam yang pertama, kata beliau, yaitu amalan yang tampak, yaitu amalan anggota badan. Wa hadza la yakunu illa bi ilmil qalbi wa iradatihi. Dan amalan yang tampak ini, amalan anggota badan, itu harus dengan ilmu hati dan niat dari hati. Ya. Fal qalbu wal aslu, berarti hati itu pokoknya, dasarnya. Kalau wudu, contohnya wudu, kata beliau. Ibu mau wudu tapi nggak tahu caranya, gimana mau wudu? Berarti ibu harus belajar dulu nggak? Mau belajar dulu. Berarti siapa dulu yang bekerja sebelum kita melakukan wudu? Hati. Mata, alat untuk menuntut ilmu. Telinga, alat untuk menuntut ilmu. Tapi ilmu itu tempatnya di hati kita. Mau mandi junub, kita harus berilmu dulu. Kalau enggak bisa. Demikian pula perbuatan sholat ya, ruku, sujud, perbuatan haji, tawaf, ya. Nah ini ibu sekalian. Fatabayyana bihadza anna al-qalba huwa al-aslu fi jami'il af'ali wal aqwal. Maka tampaklah, kata beliau, bahwa hati itu pokok dalam perbuatan dan ucapan. Sumbernya dari mana? Dari hati. Ya.
Fama amara Allah bihi minal af'ali dhahirah la budda fiha min ma'rifatil qalbi wa qasdihi. Maka perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan harus dua. Yang pertama, hati kita berilmu tentangnya. Yang kedua, hati kita berniat kepadanya. Ya, kalau hatinya bego, bodoh, gak paham, gak bisa. Kalau hatinya tahu, oh cara wudhu tahu, paham, cara sholat paham, tapi gak ada niat, gak ada keinginan, tetap aja gak bisa. Makanya harus ada dua. Yang pertama ilmu, yang kedua niat, keinginan. Ya. Wa kadzalika ma amara bihi min al-aqwal la budda fiha min ma'rifatil qalbi wa qasdi. Demikian pula perintah-perintah Allah berupa ucapan. Maka harus dengan dua tadi, yaitu ilmu di hati dan niat, ya, keinginan hati, ibu-ibu sekalian. Ini penting, ibu-ibu. Ya. Hati kita ini luar biasa banget Allah ciptakan itu, ya. Wa bihadza kata beliau aidan yu'lam anna al-qalba idza umira bil iman billah wa hubbihi wa ta'dhimihi wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wa ikhlasid din lahu tabatil jawarihu wa salahat. Dari sini kita tahu, kata beliau, bahwa hati itu kalau dimakmurkan dengan keimanan kepada Allah, dimakmurkan hati kita dengan mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan amal untuk Allah, maka jasadnya pun akan bagus, Bu. Ya, perbuatannya bakalan bagus. Kenapa? Karena hatinya makmur dengan iman. Ya. Bal la yatimmu syai'un minal ma'muri biha dhahiran illa biha. Bahkan tidak sempurna sebuah perintah yang bersifat lahiriah kecuali dengan kebaikan hati kita. Ya. Wa illa falau amila a'malan dhahirah biduni hadhihi kana munafiqan. Sebab kalau tidak disertai dengan kebaikan hati, bisa jadi munafik. Karena sudah kita sebutkan tadi, munafik itu sholat, iya, tapi hatinya nggak mau, Bu. Munafik itu cuma sebatas istilahnya apa ya? Orang munafik itu cuma setor muka gitu loh, biar kelihatan nih. Padahal hatinya penuh dengan apa? Kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Maka kita jangan seperti itu, ibu-ibu sekalian. Ya. Thumma hiya fi anfusiha tujibu li sahibiha a'malan dhahirah tuwafiquha fi zakah wal istiqamah. Kemudian, ya, saat hati itu menjadi bagus, menjadi baik, itu akan memunculkan amalan-amalan yang apa? Ya, yang memberikan tuwafiquha fi zakah wal istiqamah, yang pas, ya, yang memberikan apa? Az-zakah, kebersihan, kesucian, bahkan memberikan keistiqomahan, langgeng, Masya Allah. Ibu-ibu kalau pengen istiqomah, orang yang pengen istiqomah itu harus memperbaiki hati, Bu. Sekarang kalau hatinya penuh dengan syahwat, mikirin syahwat, yang diinginkan juga syahwat, saya yakin gak bakal bisa istiqomah. Tapi ketika hatinya baik, menginginkan akhirat, dipenuhi cinta kepada Allah, ya, hatinya itu Masya Allah rindu kepada ketaatan, hatinya itu Masya Allah, ya, selalu menginginkan kebaikan, saya yakin dia bisa istiqomah, Bu. Makanya kita itu nggak mungkin bisa istiqomah kecuali kalau hati kita istiqomah.
Maka siapapun di antara kita yang ingin istiqomah, jaga hatinya. Jangan cuma nyanyi jagalah hati. Ya. Tapi benar-benar kita jaga. Jaga, jangan sampai hati kita ini hitam oleh maksiat. Jaga, jangan sampai hati kita ini lebih asyik dengan syahwat. Jangan. Ya. Kata beliau, fa ma'rifatu ahkamil qulub aham min ma'rifati ahkamil jawarih. Maka mengetahui hukum-hukum hati lebih penting dibandingkan mengetahui hukum-hukum anggota badan. Ya. Ini ucapan beliau bagus banget, Ibu. Mengetahui hukum-hukum hati lebih penting dibandingkan dengan mengetahui hukum-hukum badan. Karena banyak di antara kita ya yang fokus mempelajari tentang hukum badan, tapi lupa untuk mengetahui hukum hati. Fokus dengan amalan-amalan lahiriah badan. Ya puasa Senin Kemisnya rajin, puasa Daudnya rajin, sholat malamnya rajin, sedekahnya rajin. Tapi lupa untuk membersihkan hati. Akhirnya banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Karena hatinya nggak dijaga, malah menimbulkan kesombongan. Sombong dia. Meremehkan orang yang mungkin sholatnya cuma sholat 5 waktu doang. Iya. Kama rawa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, ya sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kamu, tidak pula kepada rupa kamu. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu dan perbuatan kamu. Ya. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan badan kita yang ganteng, wajah yang cantik, rupawan. Bukan. Yang dilihat oleh Allah bukan badan yang seterek, ya. Banyak di antara kita kan fokus memperbaiki badan, membaguskan badan. Ada ibu-ibu seminggu sekali ke salon kecantikan. Ya. Tapi lupa untuk mempercantik hati dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Akhirnya badannya doang yang cantik tapi hatinya busuk. Dipenuhi dengan penyakit hati, suka suudon sama orang, sombong, dengki. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ada laki-laki yang Masya Allah rajin nge-gym, badannya seterek, bagus, tapi lupa hatinya untuk diolahragakan. Akhirnya apa? Semangatnya nge-gym, pas mau sholat males. Ya. Gimana ini? Musibah. Warwa Muslim Ahmad fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-taqwa ha huna wa asyara bi yadihi ila sadrihi 3 marrat. Imam Muslim meriwayatkan, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-taqwa ha huna. Beliau berisyarat, takwa itu di sini. Rasulullah berisyarat ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Ya. Artinya hakikat ketakwaan itu adalah takwa hati. Kalau hatinya bertakwa, badannya pun ikut bertakwa. Fal qulubu hiyal asas. Berarti kata beliau, hati itu dasarnya, pondasinya. Fa idza istaqamat ala taqwallah haqqan wa sidqan
istaqamatil jawarihu kulluha amalan bi ta'atillah wa talaban linaili ridhah jalla fi ulah. Apabila hati itu istiqomah di atas takwa kepada Allah dengan penuh kejujuran dan kesungguhan, maka anggota badan pun ikut istiqomah dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Makanya memperbaiki hati itu harus sungguh-sungguh, nggak bisa. Ya, kita terkadang memperbaiki hati itu nggak sungguh-sungguh. Memperbaiki amalan soleh sungguh-sungguh, tapi memperbaiki hati kurang sungguh-sungguh. Nah, ibu sekalian, fil musnad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dan dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya yang lurus dan istiqomah. Ya. Jadi hatinya kalau lurus, imannya lurus. Kalau hatinya bengkok, imannya bengkok. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, semoga Allah merahmatinya, wal muradu bi istiqamati imanihi istiqamatu a'mali jawarihi. Yang dimaksud istiqomah iman artinya istiqomah amalan anggota badan. Fa inna a'malal jawarih la tastaqimu illa biistiqamatil qalbi. Karena istiqomahnya anggota badan itu hanya bisa dengan istiqomahnya hati. Ya. Wa makna istiqamatil qalbi, dan makna istiqomah hati apa? An yakuna mumtalian min mahabbatillah. Itu hati tersebut dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Wa mahabbatu ta'atihi wa karahati maksiatihi, dipenuhi dengan mencintai ketaatan kepada Allah dan benci kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sumber istiqomah di situ, Bu. Ya. Kalau kita ingin istiqomah sampai mati, berarti hati kita harus dipenuhi dengan apa? Dengan cinta kepada Allah, Bu. Adapun kalau hati kita ini dipenuhi dengan cinta syahwat, syahwat itu kan identik dengan dunia, ya. Susah istiqomah itu. Susah. Ya. Makanya lihat, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta nonton film, dia tidak akan suka untuk cinta baca Quran, susah. Orang yang dipenuhi hatinya dengan cinta nyanyian, maka dia tidak akan suka kepada Al-Quran, nggak suka dia. Ya. Hati-hati, jangan sampai hati kita ini dipenuhi oleh cinta kepada syahwat, ya, sehingga pikiran kita hanya kepada syahwat aja. Jangan jauh-jauh lah, Bu. Hobi itu kan identik dengan syahwat. Ada orang yang hobinya mancing, hobinya goes, hobinya nge-gym, ya, hobinya kuliner. Ketika hobi itu telah memenuhi hati kita, akhirnya pikiran kita cuma hobi aja. Gimana saya bisa mancing ikan yang lebih gede? Gimana saya bisa goes lebih jauh? Gimana supaya saya bisa nge-gym, badan saya bisa hebat? Kalau hati kita dipenuhi dengan hal seperti itu, akibatnya hati kita berpaling dari apa?
Olahraga hati. Karena kata Ibn Taimiyah ya, olahraga itu ada 3 macam. Yang pertama, olahraga fisik. Yang kedua, olahraga akal. Yang ketiga, olahraga hati. Olahraga fisik, ya itu. Dengan itu, jalan kaki, lari, ya. Olahraga fisik itu. Olahraga akal, dengan membiasakan memahami ilmu dan menghafalkan ilmu. Itu olahraga akal. Ibu baca buku, itu olahraga akal. Memahami ilmu-ilmu, baik ilmu dunia dan ilmu agama, olahraga akal itu. Yang ketiga, olahraga hati. Dengan cara apa? Membiasakan ketaatan. Ya. Itu olahraga hati, Ibu sekalian. Berusaha untuk hati kita mencintai ketaatan, mencintai apa yang Allah cintai, dan membenci apa yang Allah benci. Itu penting sekali, Ibu sekalian. Waqala Al-Hasan li rajul, berkata Al-Hasan Al-Basri kepada seorang laki-laki, dawi qalbak, obati hatimu itu. Fa inna hajatallah ilal ibad salahu qulubihim. Karena yang Allah inginkan dari hambanya adalah kebaikan hati mereka. Subhanallah, mengobati hati itu enggak mudah loh ibu-ibu. Kalau mengobati badan kan kita datang ke dokter, dikasih sama dokter resep, ini obatnya. Ya. Kalau mengobati hati, datang kepada ahlinya. Baca Al-Quran, kan itu obat hati yang luar biasa. Ya. Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, kata Allah. Obat terhadap penyakit hati. Tapi masalahnya ibu-ibu, banyak orang yang tidak merasa hatinya berpenyakit. Kalau hati, badan kita yang sakit, semua orang pasti merasakannya. Orang yang kena flu misalnya, Bu, akan merasa pusing, gak enak badan, meriang gitu kan. Kena pilek, aduh ingusnya ngocor, terus gak enak banget. Kenapa? Ya, kita rasakan soalnya. Tapi penyakit hati banyak orang yang tidak merasakannya. Banyak orang tidak peduli dengan hatinya kalau ternyata hatinya sedang sakit. Banyak orang yang sombong dan tidak merasa dirinya sombong. Banyak orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat dan ia tidak merasa. Dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Ya. Makanya berbahagialah ibu-ibu orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendeteksi penyakit hatinya. Contoh misalnya ketika dia malas mau melakukan ketaatan, dia langsung sadar, kok sekarang saya kok malas-malesan ya, kenapa ya Allah, ya Rabbi. Langsung dia deteksi hatinya, langsung dia takut, aduh. Kalau saya biarkan kemalasan kepada ketaatan ini terus bertengger di hati saya, bahaya ini. Ya. Ketika dia terkena penyakit kesombongan, dia langsung deteksi hatinya. Aduh, kok saya meremehkan dia ya, hanya karena dia tukang sampah misalnya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya berarti kena penyakit sombong ini. Ya. Kalau kita bisa mendeteksi penyakit hati kita, alhamdulillah, bagus itu, Bu. Itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita, Bu. Tapi kalau kita nggak bisa mendeteksi penyakit hati kita, bahkan kita merasa diri kita baik-baik saja, iman kita baik-baik saja, wah itu hati-hati, Bu, hati-hati. Ya. Banyak ibu-ibu yang suka ngerumpi, ngomongin orang, gibahin orang, tapi ngerasa, oh saya orang soleh.
Saya bertakwa, buktinya saya pakai cadar, saya pakai jilbab. Kita katakan, Bu, alhamdulillah Allah sudah berikan kepada ibu hidayah untuk pakai jilbab, untuk nutup aurat. Sekarang minta hidayah supaya lisan kita nggak suka gibah. Ya, hanya karena sudah bercadar, nutup aurat, emangnya langsung dijamin masuk surga? Ya enggak lah. Ya. Makanya kan kita disuruh minta kepada Allah hidayah setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim. Karena ada orang ya dapat hidayah di pakaiannya, tapi enggak dapat hidayah di akhlaknya. Ada orang dapat hidayah dalam akidahnya, tapi enggak dapat hidayah dalam apa? Muamalahnya. Penting kita minta kepada Allah hidayah dalam segala perkara. Ya. Maka di sini Al Hasan Al Basri berkata, obati hatimu itu, obati. Kita ini harus pinter pertama mendeteksi penyakit yang ada di hati kita. Setelah kita bisa mendeteksi hati kita, ya penyakit yang ada di hati kita, kita harus pinter cari obatnya. Kalau kita tahu penyakitnya, tapi kita nggak tahu obatnya, susah juga diobati. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Butuh kesungguhan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya sungguh-sungguh kamu bertakwa kepada Allah. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya, bahwa takwa itu tempatnya di hati. Ya. Ini ibu sekalian. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan perkataan Al Hasan Al Basri, yakni anna muradahu minhum wa matlubahu solahu qulubihim. Bahwa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya adalah supaya hati mereka baik, bagus. Fala salaha lil qulubi hatta tastaqira fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaih. Maka hati tidak mungkin baik sampai hati itu benar-benar mengenal Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Ya, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, baru jadi baik tuh, Bu. Watam tali bin min dzalik, bahkan hati itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Ya, ini yang susah, memenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah itu nggak mudah, Bu. Kenapa? Karena di zaman kita ini syahwatnya luar biasa. HP syahwat tuh dalamnya. Ya. Akhirnya cinta kita kepada Allah banyak habisnya, Bu. Banyak terbuang oleh cinta kepada syahwat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Dan inilah hakikat tauhid. Makna dari ucapan la ilaha illallah. Fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahuhu alladhi ta'lahuhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshah wallahu wahdahu la syarikalah. Maka hati, kata beliau, tidak akan menjadi baik sampai hati benar-benar dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Mencintai Allah melebihi segala-galanya. Takut kepada Allah melebihi takutnya kepada yang lainnya. Saat itulah dia menjadikan Allah satu-satunya dalam hatinya, Bu. Maka orang yang kayak ginian nih, Bu, mengingat Allah lebih besar dari mengingat yang lainnya. Iya.
Nah ini ibu-ibu sekalian, kita minta kepada Allah ya, agar Allah memperbaiki hati kita. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya ya Allah. Dan sucikanlah jiwaku, dan engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Itu permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kata beliau di sini, pokok dari segala kebaikan itu adalah kebaikan hati kita. Saya kira cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan masih pada hadis yang pertama, ya. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan pakai kertas. Ya, pertanyaannya pakai kertas. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup saja sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 100